kau kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Pidato mengguncang Presiden Prabowo memilih diksi negara Yaman sebagai tempat pembuangan bagi pembuat gaduh negara yang ternyata membuat kaum Baklawi keturunan Yaman di Indonesia murka hingga mengeluarkan kata-kata kotor kepada pemerintah. Semakin menegaskan betapa angkuh dan jahatnya kaum keturunan pendatang itu selama hidup di bumi Nusantara. Dan inilah 7 kejahatan besar golongan Habib Yaman kepada pribumi Nusantara yang harus diketahui oleh Presiden Republik Indonesia. Satu, membangun kasta dalam agama. Bukan satu hal yang bersifat rahasia, di mana klaim dari kaum Habib Yaman sebagai keturunan Rasulullah selama ini telah mereka gunakan untuk membangun kasta dalam agama. Dalam hal ini, kaum Habib Yaman menempatkan golongannya sebagai golongan manusia dengan kasta tertinggi di bumi Nusantara, dan menempatkan kaum pribumi Nusantara berada di kasta yang sangat rendah, yang derajatnya sangat jauh di bawah golongan mereka. Ini adalah kejahatan paling zolim yang dilakukan oleh golongan Habib Yaman terhadap bangsa Indonesia, di mana kaum pribumi Nusantara dianggap layaknya sampah, dianggap manusia-manusia hina. Jangankan orang kecil yang status sosialnya rendah, bahkan pribumi yang memiliki status sosial tinggi sebagai ulama pun, mereka katakan kepalanya berada di bawah telapak kaki Habib Yaman yang pendosa. Bahkan, saking hinanya kaum pribumi Nusantara di mata golongan mereka, perempuan-perempuan dari golongannya pun sampai diharamkan jika dinikahi oleh lelaki dari kalangan pribumi Nusantara, meskipun lelaki pribumi itu berstatus sebagai seorang ulama. Saya bunyi Kiai Asmanah, tetapi Asmanah seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah. Telapak kaki Habib yang nakal, telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Novel Al-Aidrus menyamakan orang yang mengkritik golongan mereka adalah iblis yang durjana. Rizik Syihab, Bahar Smith, hingga kepalanya kaum Habib di Indonesia Taufik Assegaf pun, mereka semua tidak ragu menyebut binatang, menganjing-anjingkan para ulama pribumi Nusantara hanya karena beda pandangan politik dan beda pandangan agama dengan mereka. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Diajak, disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Itu semua adalah bukti bahwa kaum Baklawi atau Habib-Habib Yaman menganggap kaum pribumi Nusantara kastanya sangat jauh di bawah golongan mereka, meskipun pribumi tersebut berstatus sebagai ulama yang sangat dimuliakan oleh umat Islam bangsa Indonesia. 2. Menyesatkan dan menganggap buruk segala sesuatu yang berbau tradisi dan budaya asli Nusantara. Kejahatan kaum Habib yang kedua adalah mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa apapun yang berbau tradisi dan budaya Nusantara tidak layak diikuti. Tradisi dan budaya Nusantara sengaja didoktrinkan oleh golongan mereka bahwa semua itu bertentangan dengan ajaran agama. Blangkon, penutup kepala kebanggaan orang Jawa dan Sunda, dicap sebagai pakaian dukun oleh golongan mereka. Bahkan kopiah hitam yang merupakan identitas kebanggaan bangsa Indonesia direndahkan serendah-rendahnya. Dikatakan bahwa itu merupakan simbol kelompok di luar Ahlus Sunnah, padahal kopiah hitam juga merupakan identitas dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Ada apa dengan kopiah hitam? Kalau kita lihat, karena kopiah hitam sudah menjadi simbol
satu kelompok yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu bersama, untuk menjaga akidah, bahkan simbol-simbol mereka pun gak mau dilakukan oleh para pencintanya. Kopiah itu sebagai simbol orang yang di luar ahli sunnah. Bukan cuma dalam hal berpakaian saja yang direndahkan oleh golongan Habib Yaman, bahkan istilah-istilah dalam bahasa asli Nusantara pun direndahkan juga oleh golongan mereka. Si Yaman Rizik Syihab adalah contohnya. Ucapan salam dalam tradisi Sunda yang artinya sangat mulia dihinakan sehina-hinanya oleh dia. Dan parahnya, para pengikut Rizik yang ada di sana, yang sudah pasti sebagian besar dari mereka adalah orang-orang Sunda juga, mereka semua justru tertawa sangat terbahak-bahak mendengar orang keturunan Yaman sedang menghinakan sehina-hinanya ucapan salam yang merupakan tradisi dari para leluhurnya. Diganti dengan Sampurasun. Sama-sama berjoget ria. Jogetnya kaum pribumi dipandang sebelah mata, yang melakukan akan dihujat dan dihina. Sementara joget mereka dianggap sesuai tuntunan agama. Membakar sesuatu yang bahan bakunya sama-sama berasal dari pohon, milik orang Jawa, kemenyan, dianggap musyrik dan sesat. Sementara milik mereka, bukur atau kemenyan Arab, dianggap sesuatu yang mulia. Dan ini adalah pola pikir yang sangat merusak mental orang Jawa, karena hampir sebagian besar orang Jawa sendiri pun di zaman ini berpandangan yang seperti itu juga. Kejahatan kaum Habib Yaman yang ketiga, merubah sejarah masa lalu di Nusantara. Yang paling mengkhawatirkan di antara kejahatan kaum Habib Yaman di bumi Nusantara, yang akibatnya akan sangat fatal bagi anak cucu bangsa Indonesia di masa depan, adalah dirubahnya sejarah masa lalu Nusantara. Tokoh-tokoh besar pembangun peradaban yang merupakan orang asli Nusantara diubah identitasnya menjadi orang Yaman leluhur mereka, hingga menyusupkan nama-nama kakek moyangnya sebagai sosok penting dalam sejarah yang otomatis akan menggeser peran dari para leluhur kita sebagai peletak fondasi peradaban di bumi Nusantara. Panglima Perang Kesultanan Jogja, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, yang nyata-nyata ada sumber sejarah primernya bahwa beliau adalah putra dari Tumenggung Jayaningrat. Makamnya pun ada di jejeran Bantul, Yogyakarta. Namun oleh Baklawi Lutfi bin Yahya, beliau diklaim sebagai orang Yaman dari marga bin Yahya, dan diklaim juga bahwa beliau adalah kakek moyangnya, serta dibuatkan pula makam palsunya di Semarang, Jawa Tengah. Sejarah NU pun ia susupkan nama kakeknya sebagai pendiri utama, yang sudah pasti tujuan dia adalah agar mendapat pengakuan dari bangsa Indonesia bahwa para kakek moyangnya adalah orang-orang penting yang turut andil dalam tegaknya peradaban di bumi Nusantara. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kue Balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim Bali. Sejarah penyebar agama Islam di Nusantara, Wali Songo dan nasabnya pun tidak luput diacak-acak oleh golongan mereka. Diklaim bahwa semua Wali Songo berasal dari Yaman dan masih satu jalur nasabnya dengan golongan mereka. Sampai-sampai Rizik Syihab pernah mengeluarkan pernyataan yang konyol luar biasa. Saking pedenya menganggap Sunan Gunung Jati adalah orang asing yang tidak memiliki darah Nusantara, tepatnya menganggap Sunan Gunung Jati adalah orang Yaman dari golongan mereka. Ia pun sangat lantang berkata bahwa Sunan Gunung Jati menikahi putri Prabu Siliwangi Nyimas Rara Santang, yang akhirnya bacotan dia itu menjadi bahan tertawaan banyak orang karena Prabu Siliwangi adalah kakeknya dan Nyimas Rara Santang yang kata Rizik dinikahi oleh Sunan Gunung Jati justru beliau adalah sang ibundanya. Apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara? Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir.
Mengacak-acak sejarah masa lalu Nusantara merupakan bentuk kezaliman luar biasa biadab yang dilakukan oleh kaum keturunan Yaman yang wajib diketahui oleh Presiden Republik Indonesia dan kemudian mengambil langkah tegas untuk memberantas perbuatan biadab mereka jika Presiden tidak ingin kelak anak cucu bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terhina karena sejarah yang tertulis di masa depan mencatat bahwa kaum pendatang Yamanlah yang memiliki peran sangat besar dalam membangun peradaban di bumi Nusantara. Kejahatan kaum Habib Yaman keempat merubah sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti halnya mereka merubah sejarah masa lalu Nusantara, dalam merubah sejarah kemerdekaan Indonesia, mereka masih menggunakan pola yang sama, yakni menyusupkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang-orang penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengingkari sejarah sesungguhnya bahwa kakek moyang mereka justru adalah orang-orang yang bersekutu dengan penjajah, di mana salah satunya adalah Baklawi Usman bin Yahya yang karena fatwanya mengharamkan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Banyak ulama pribumi dibantai habis oleh Belanda di waktu ia menjabat sebagai mufti Batavia. Fakta yang tertulis dengan begitu jelas dalam sumber sejarah rupanya tidak lantas membuat Habib Yaman di masa sekarang menyerah begitu saja. Dengan memanfaatkan klaimnya sebagai keturunan Rasulullah, mereka pun tetap nekat mengacak-acak sejarah. Sejarah kemerdekaan Indonesia mereka acak-acak dengan menyusupkan nama-nama kakek moyangnya sebagai orang yang berjasa, dan itu bukan bagian yang remeh-temeh belaka, melainkan bagian yang paling penting dari fondasi berdirinya negara Republik Indonesia. Lambang negara hingga hari pembacaan proklamasi pun katanya ditentukan oleh orang dari golongan mereka. Bahkan bendera merah putih yang mengadopsi dari warna kerajaan Majapahit pun diklaim juga bahwa yang menggagas adalah orang dari golongannya. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Kita pasti sering mendengar ungkapan bahwa kebohongan yang diulang-ulang suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan jika kebohongan kaum Habib Yaman tidak kita lawan dari sekarang, atau jika negara hanya diam saja membiarkan kebohongan sejarah, maka bersiaplah kelak kebohongan kaum Habib Yaman itu akan dianggap sebagai kebenaran dalam sejarah bangsa Indonesia di masa depan. Kejahatan kaum Habib yang kelima mengklaim Jawa dan Indonesia adalah milik kakek moyang mereka. Setelah merubah berbagai sejarah di bumi Nusantara, mengklaim tokoh-tokoh besar masa lalu adalah orang-orang dari golongannya, maka inilah salah satu tujuan akhirnya, yakni tanah Jawa dan Indonesia adalah milik golongan mereka yang diwariskan oleh para kakek moyangnya. Memang kebetulan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Pada akhirnya kita tahu mengapa golongan Habib Yaman sangat ngotot mengklaim Wali Songo berasal dari Yaman dan masih satu garis nasab dengan golongan mereka. Mengklaim kemerdekaan Indonesia adalah atas jasa dari para kakek moyangnya. Tujuannya sudah sangat jelas. Mereka ingin menjadi bendoro-bendoronya bangsa Indonesia. Mereka ingin menanamkan mindset di kepala kita semua bahwa Islamnya kaum pribumi Nusantara, bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah adalah karena jasa dari golongan mereka. Sehingga bangsa Indonesia harus balas budi, harus berterima kasih, dan itu semua harus dibuktikan dengan selalu memuliakan dan mematuhi semua ucapan dan perintah dari kelompok mereka. Dan setelah mindset tersebut sudah tertanam dalam kepala bangsa Indonesia, maka kejahatan kaum Baklawi Yaman yang keenamlah yang menjadikan tujuan berikutnya, yakni ingin mengubah sistem negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Tokoh utamanya adalah si Yaman Rizik Syihab, di mana ia pernah mendirikan FPI yang dalam ADART-nya jelas ingin mewujudkan NKRI bersyariah, atau dalam kata lain, si Yaman Rizik ingin menjadi raja di bumi Nusantara dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Inilah yang membuat Presiden harus benar-benar waspada terhadap kaum keturunan Yaman di Indonesia, terutama kepada Rizik Syihab dan gerombolannya, karena jelas dia mempunyai ajaran berbahaya yang sudah pasti didoktrinkan kepada para pengikutnya. Kenapa kita nggak boleh berusaha untuk mendirikan khilafah Islamiyah? Kenapa nggak boleh? Bahkan wajib kita tegakkan khilafah Islamiyah. Jadi bagaimana cara kita memperlakukan demokrasi yang ada? Ya kita harus perlakukan kalau demokrasi ini bukan sistem Islam,
Nah, bagaimana memperlakukan sesuatu yang bukan dari Islam? Ya kita tolak. Namun kita harus terus berjuang, terus berjuang. Bagaimana caranya khilafah itu tegak? Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila adalah hasil kesepakatan putra-putri terbaik bangsa, hasil ijtihad para ulama pribumi Nusantara yang tidak diragukan kealimannya, jangan sampai dirusak oleh keturunan pendatang dari negeri miskin di Timur Tengah yang bermimpi menjadi raja berkedok sistem khilafah, yang tentu saja ini berkaitan erat dengan kejahatan kaum Habib Yaman yang ketujuh, yakni ingin menguasai bangsa Indonesia dan bumi Nusantara sepenuhnya. Jika si keturunan Yaman yang dimotori oleh dedengkotnya Rizik Syihab ingin mengubah sistem negara berkedok menegakkan perintah Allah Ta'ala, sungguh itu adalah kebohongan besar, karena Allah maupun Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mendirikan negara berdasarkan agama. Sistem khilafah yang selama ini mereka gembar-gemborkan hanyalah kata lain dari sistem kerajaan belaka, yang mana satu negara dikuasai oleh satu keluarga saja. Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, hingga yang terakhir Khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani, semuanya bersistem monarki, di mana khalifah atau raja naik tahta berdasarkan silsilah keluarga. Jika sistem khilafah diterapkan di Indonesia, dan seandainya si Yaman Rizik yang menjadi khalifahnya, maka sejatinya bangsa Nusantara kembali seperti masa kerajaan pada zaman dahulu kala. Namun bedanya, raja kita bukanlah orang pribumi Nusantara. Pertanyaannya, sudihkah Anda jika bangsa kita yang berperadaban tinggi di zaman dahulu kala dikuasai dan dipimpin oleh manusia asing yang datang dari negeri miskin di Timur Tengah?